Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat datang di Temu Info dengan Akai di sini. Kali ini kita akan membahas seputar pergerakan market kripto khususnya Bitcoin dengan menggunakan metode pendekatan technical analysis dan juga fundamental secara makroekonomi. Baik teman-teman, saat video ini dibuat, total market cap global kripto ada di angka 2,82 triliun US dollar atau mengalami penurunan sebanyak 2,12%. Indeks Fear and Greed berada di angka 34 dan saat ini Bitcoin diperdagangkan di kisaran harga 86.000 US dollar. Baik teman-teman, ini adalah chart weekly Bitcoin yang sudah saya lakukan plotting menggunakan pendekatan dari teori Elliott Wave. Saya juga sudah melengkapinya dengan 3 garis support, di mana 3 garis support ini diperoleh dari pendapatnya Charles Dow. Bagi teman-teman yang belum memahaminya, saya persilahkan teman-teman untuk menonton kembali video pertama dari channel Temu Info, di mana di situ saya memaparkan penerapan dari kedua teori tersebut. Sekaligus video ini juga mengupdate pergerakan koreksi Bitcoin yang setelah membentuk lembah A, perlahan-lahan Bitcoin telah bouncing naik menuju ke puncak B. Dan jika tesis ini benar, maka seharusnya Bitcoin mengalami koreksinya kembali untuk membentuk lembah C, di mana lembah C seharusnya berada di bawah dari lembah A. Setelah Bitcoin selesai dengan pembentukan lembah C-nya, bersiaplah Bitcoin akan membentuk impulsive wave kembali, dan artinya Bitcoin akan bullish. Akan tetapi, jika Bitcoin gagal membentuk koreksi menuju lembah C, ada potensi Bitcoin breakout dari resisten ataupun trendline yang sudah saya gambarkan dengan garis hijau, dan jika breakout disertai volume yang signifikan, ada kecenderungan Bitcoin akan terus naik sampai membentuk higher high yang baru atau puncak yang lebih tinggi dari puncak 5. Untuk memastikan hal tersebut, mari kita lihat pergerakan harga Bitcoin pada time frame daily. Pada time frame daily, saya menemukan kecenderungan pola rising wedge, di mana pola tersebut adalah pola continuation. Artinya akan ada kecenderungan pergerakan harga akan lanjut turun seperti pola sebelum terjadinya wedge ini, di mana sebelum terjadi wedge atau yang saya gambarkan dengan trendline warna biru diawali dengan downtrend terlebih dahulu, yaitu dari puncak high menuju lembah low, kemudian naik kembali tapi tidak lebih tinggi dari puncak sebelumnya, maka itu disebut higher low. Kemudian turun kembali dan lebih rendah dari lembah sebelumnya, itu disebut lower low. Kemudian dari situ berangsur-angsur naik membentuk seperti symmetrical triangle, tetapi ini lebih kecil dan garisnya tidak benar-benar simetris, maka ini disebut dengan wedge. Karena diawali dengan pola downtrend, maka ini disebut dengan rising wedge. Dan sekali lagi, ini adalah pola continuation. Artinya, Bitcoin ada kecenderungan untuk melanjutkan koreksinya kembali. Jadi, dari rising wedge yang terbentuk pada pola Bitcoin dengan time frame daily, semakin kuat atau semakin mengkonfirmasi bahwa pergerakan Bitcoin pada time frame weekly akan cenderung menuju lembah C, atau lembah yang lebih rendah dari lembah sebelumnya, yaitu lembah A. Demikian untuk pergerakan harga Bitcoin berdasarkan technical analysis. Selanjutnya kita akan melihat dari perspektif makroekonomi. Setelah The Fed menyelesaikan FOMC pada 19 Maret 2025 kemarin, maka dia akan merilis hasil dari FOMC tersebut pada website resmi The Fed. Untuk link dari website ini akan saya tampilkan di deskripsi dari video ini. Untuk melihat hasilnya, setelah kita mengunjungi website resmi The Fed, kita dapat mencarinya pada bagian News and Event. Di section News and Event, kita dapat mencari materi hasil meeting FOMC The Fed pada 19 Maret 2025. Kita gulir terus ke bawah sampai menemukan materi tersebut. Nah, ini ada materi FOMC pada 18-19 Maret.
Kita tinggal klik, kemudian kita dapat melihat adanya projection PDF. Di dalamnya terdapat file SIP yang diterbitkan pada FOMC Maret tersebut. Kita tinggal klik dan kita tinggal download. Karena saya sudah mendownload, saya akan langsung menuju ke SIP tersebut. Ini adalah isi SIP atau Summary of Economic Projection. Dan pada halaman kedua terdapat tabel SIP. Pada tabel inilah kita dapat menganalisa proyeksi dari Federal Reserve. Yang pertama kita dapat melihat GDP. Federal Reserve telah memberikan proyeksi penurunan pada angka GDP dari 2,1 ke 1,7. Artinya The Fed memahami bahwa akan terjadinya pelemahan ekonomi. Kedua, unemployment rate atau angka pengangguran. Sejalan dengan GDP yang mengalami penurunan, maka angka unemployment rate pun akan mengalami kenaikan, yaitu dari 4,3 menjadi 4,4. Selanjutnya adalah inflasi. Dan data yang digunakan untuk melihat inflasi bagi The Fed adalah PCE inflation. PCE inflation diproyeksikan mengalami kenaikan dari 2,5 menjadi 2,7. Sejalan dengan core PCE inflation yang juga mengalami kenaikan dari 2,5 menjadi 2,8. Ingat, kalau ada kata-kata core, artinya bahan makanan dan energi dikeluarkan dari indikator inflasi. Sampai sini kita dapat menganalisa bahwa tahun 2025 akan mengalami sedikit pelemahan ekonomi. Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah Fed Fund Rate atau suku bunga. Suku bunga sesuai dengan analisa para analis, Fed tidak melakukan penurunan suku bunga pada FOMC bulan Maret ini. Tetapi The Fed juga memproyeksikan bahwa tahun 2025 angka suku bunga berada di 3,9 atau sama dengan hasil FOMC sebelumnya di Desember 2024. Artinya di tahun 2025 hanya terjadi 2 kali pemotongan suku bunga yang sebelumnya diproyeksikan terjadi 4 kali, kemudian turun menjadi 2 kali, dan sekarang fix 2 kali. Tetapi ya belum benar-benar fix juga, angka ini bisa terus berubah menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang terjadi. Tetapi dari SIP ini kita juga dapat melihat keoptimisan The Fed itu sendiri. Karena di tahun 2026, proyeksi The Fed terhadap inflasi mengalami penurunan di kisaran 2,2%. Sejalan dengan core PCE inflation pun di angka 2,2%. Bahwa The Fed melihat potensi kenaikan inflasi hanya terjadi sesaat atau temporari saja. Itu pula yang menyebabkan setelah FOMC kemarin selesai, market tidak langsung crash. Dan pada FOMC meeting Maret kemarin ada sesuatu yang mengejutkan. Kenapa mengejutkan? Karena hal ini tidak diprediksi oleh media. The Fed membiarkan lebih banyak obligasi jatuh tempo tanpa dibeli lagi, yang menyerap dolar dari sistem atau likuiditas ketat, dan yield mengalami kenaikan. Sekarang dengan mengurangi QT dari 25 miliar ke 5 miliar, tekanan pada yield berkurang sehingga biaya pinjaman di pasar lebih stabil. Kesimpulannya, The Fed tetap melakukan QT, tetapi dengan kecepatan yang lebih lambat. Ini bisa membantu menjaga stabilitas yield dan suku bunga. Neraca The Fed atau WLACL masih turun, tetapi lebih pelan. Jika teman-teman masih belum bisa paham, maka akan saya sampaikan dengan bahasa saya sendiri yang lebih simpel dan sederhana. Jadi pada intinya, The Fed berusaha menurunkan standar pengurangan uang dari sistem yang beredar yang semula berada di 25 miliar dolar per bulan, sekarang hanya menjadi 5 miliar per bulan. Artinya semakin sedikit atau semakin lambat uang yang akan ditarik dari peredaran sistem. Itu menyebabkan likuiditas tetap cenderung stabil. Semoga teman-teman bisa memahaminya.
Jadi yang ungu itu adalah WLACL atau balance sheet-nya The Fed. Kita dapat melihat bahwa di saat WLACL itu naik, maka Bitcoin kecenderungan mengalami kenaikan. Artinya sebentar lagi The Fed akan benar-benar memperlambat QT itu sendiri. Dan kabar baiknya, para analis memprediksi bahwa penurunan balance sheet The Fed maksimal berada di kisaran 6 sampai 6,5 triliun US dollar. Artinya terjadi stabilitas likuiditas di pasar. Dan stabilitas tersebut cenderung membawa angin segar kepada aset-aset berisiko seperti Bitcoin dan altcoin. Baik teman-teman, demikian yang dapat saya informasikan pada video kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari paparan video kali ini. Dan saya akan amat sangat berterima kasih jika teman-teman bersedia like, subscribe, maupun menulis komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.